Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna. Nah, kali ini untuk edisi reguler ya, bukan edisi spesial Ramadan maupun Jumat Berkah. Nah, hari ini saya mau share tentang mungkin agak sedikit berbau pengalaman juga ya. Tapi selain itu juga ini dari pengamatan saya dalam beberapa organisasi, dalam beberapa kali kesempatan lah ya ketika saya sharing dengan teman di tempat kerja mereka ketika kita saya mengamati ya ketika saya mengamati bagaimana organisasi dikelola, bagaimana para bawahan dipimpin, termasuk dari beberapa klien saya yang dulu ya zaman ketika saya sering banget melakukan training eh, di tim kami itu sering juga melakukan training dan kemudian kita ngobrol-ngobrol ada hal yang unik, ada hal yang menarik yang kalau tidak saya sampaikan ke teman-teman ini kayaknya sayang banget gitu loh. Ada ciri khas tertentu bagi seorang leader itu bagaimana mengelola apa organisasinya. Ini bukan teoritik ya, ini adalah pemetaan pola lah ya. Dan saya melakukan simplifikasi dalam dua pola atau dua model lah ya. Nah, ini berkenaan dengan karakteristik dari si leader atau pemimpin itu juga berkenaan dengan karakteristik dari organisasi atau mungkin dari anggota dari organisasi itu sebagai sebuah tim. Ya, nah menarik kalau ini tidak disampaikan, kalau ini tidak di-share ke teman-teman, maka dari itu simak ini ya sampai selesai saya melakukan penjelasan. Ya, saya mau share dulu. Saya itu pernah ya memimpin sebuah organisasi atau kalau di sebutannya ya dulu namanya ada unit, ya. Sebuah unit terapan yang ketika saya masuk itu eh, mungkin terjadi juga ya seperti di organisasi-organisasi yang lain di mana organisasi yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya itu pasti memiliki nuansa yang sudah kental ya, atmosfer yang sudah kental, karakteristik yang sudah khas. Sehingga ketika saya masuk, eh, ada semacam kalau ibaratnya air dan minyak gitu ya, itu ada hambatan untuk menjadi larut gitu ya. Nah, ya untungnya beberapa hal dari pengalaman saya ya, termasuk karakteristik saya juga yang lebih menonjolkan pada relasi hubungan sosial gitu ya dan menggunakan kekuatan karakteristik saya yang mencoba untuk mendengarkan sharing gitu ya. Sehingga kemudian ketika saya masuk yang terpenting adalah air dan minyaknya itu nyampur tanpa harus mengubah karakteristik total dari organisasi tersebut. Nah, bukan berarti lantas kemudian saya tidak mewarnai organisasi tersebut. Karena apa? Karena soal mewarnai itu butuh waktu ya. Butuh waktu dan memang ternyata tidak terlalu lama kok. Itu tadi, karena saya lebih dulu menerima, terbuka, mendengarkan, maka tidak butuh waktu lama untuk saya memberi warna pada organisasi tersebut. Nah, tapi di luar seberapa lama saya memberi warna atau mungkin bahkan seorang leader baru pun tidak memberi warna sama sekali tapi lebih memelihara warna yang sudah ada. Terlepas dari itu semua, saya memetakan ada dua ya. Ada seorang leader atau bahkan mungkin ini juga berlaku buat manajer ya karena ini tidak hanya soal kepemimpinan tapi juga soal pengelolaan pekerjaan. Ada leader itu yang eh, lebih suka itu tadi ya mengamati, melihat perkembangannya seperti apa, melihat karakteristik organisasinya seperti apa, yang mungkin barangkali pastinya diwarnai oleh eh, tim atau orang-orang yang berada di dalamnya itu yang membentuk warna organisasi atau membentuk karakteristik organisasi. Nah, setelah diamati, kemudian dilakukan
analisis ya, dalam artian untuk mendapatkan informasi tentang nilai plus dan minusnya dari karakteristik tersebut. Ketika sebuah karakteristik menguntungkan, eh, sebuah karakteristik itu punya kontribusi yang positif buat organisasi, kenapa tidak itu dipertahankan? Kalaupun kita mau menambahkan, menyuntikkan, mewarnai karakteristik baru, maka kita harus mencoba membiarkan karakteristik karakteristik lama itu tetap hidup sebagai karakteristik utama ya. Dan kemudian kita menyuntikkan perlahan-lahan sampai mungkin karakteristiknya jadi berbeda. Meskipun sebenarnya orientasi mengubah karakteristik atau mewarnai karakteristik secara total itu sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya ya bagaimana organisasi itu berjalan efektif, tim tetap bisa bekerja sama dengan baik dan kemudian output atau tujuan dari organisasi tercapai. Ya. Nah, tetapi ada model cara pengelolaan organisasi yang kedua, yang berbeda. Nah, ini saya gampangannya mengelompokkan atau mempolakan jadi dua itulah. Kalau yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa ada yang lebih terbuka, mengamati, mendengarkan, dan kemudian menggunakan karakteristik yang sudah ada itu, dan tidak melulu punya orientasi mengubah karakteristik itu. Kalaupun toh mengubah itu juga butuh waktu, dan mengubahnya itu pun dengan orientasi, dengan tujuan ketercapaian organisasi secara keseluruhan, baik tim bekerja secara efektif, bisa bekerja sama dengan baik sampai pada ketercapaian tujuan organisasi. Itu pola yang pertama. Tapi ada pola yang kedua, dan pola yang kedua ini sering tidak disadari oleh si pelakunya, baik itu manajer maupun leader ya, yaitu mengelola pekerjaan dengan manajemen emosi yang tak disadari itu menggunakan karakteristik dirinya yang khas. Ya. Nah ini kalau kebetulan, saya bilangnya ketepaan ya bahasa Jawa ya. Kalau kebetulan karakteristik dari si pelaku itu ya, baik leader maupun manajer itu menguntungkan buat organisasi, membuat organisasi berjalan efektif atau malah mungkin lebih efektif, pencapaian tujuan jauh lebih baik, itu tidak masalah. Kenapa kok saya bilang kebetulan atau sebuah keberuntungan lah itu? Kenapa saya bilang begitu? Karena seperti yang tadi saya eh, katakan ya, ada terminologi tidak disadari. Jadi si leader atau manajer ini mewarnai secara tidak disadari menggunakan karakteristiknya dia atau warnanya dia, dan ketidaksadaran ini kadang-kadang berdampak negatif ya. Kalau itu kebetulan menguntungkan, kebetulan baik buat organisasi, itu tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata itu negatif, membuat organisasi menjadi chaos, kerjasama tim jauh, jauh tidak efektif, dan kemudian ketercapaian tujuan organisasi malah menyimpang atau berbelok, nah ini yang perlu diwaspadai. Karena si pelaku sendiri tidak sadar, yaitu memaksakan gitu ya, kalau dalam tanda kutip memaksakan, meskipun dia juga tidak sadar kalau itu memaksakan. Dengan warnanya dia, manajemen emosinya dia secara pribadi, bukan dia memanage emosinya orang lain loh ya. Dia tidak membuat sistem kerja, tapi menggunakan misalnya taruhlah saja karakteristiknya dia yang pencemas, panik atau apa, dan kemudian organisasi dikelola dengan cara seperti itu. Apa yang terjadi? Mulailah terjadi chaos. Hal yang paling gampang, yang paling dekat adalah munculnya keluhan-keluhan dari bawahan. Ya, mengeluh tidak bisa bekerja dengan baik, atau performanya tidak sesuai dengan potensinya. Terus kemudian mulai cara kerja berubah dan muncul cara kerja yang mengekang, mendikte, yang sebelumnya mungkin eh, lebih bisa self directing gitu ya. Nah, itu ada chaos-chaos yang semacam itu yang terjadi karena yaitu tadi si pemimpin ini, si leader maupun manajer ini tidak apa ya, mendengarkan, melihat, dan
menggunakan efektivitas yang sudah berjalan dalam organisasi tersebut. Nah, nah hal ini bisa menjadi baik jika itu tadi pemimpin ini memang menyadari melakukan itu. Dengan menyadari melakukan itu, artinya mempunyai orientasi kan, punya intensi, punya tujuan. Misalnya memang dia secara ego ingin mengubah organisasi tersebut menjadi khas seperti karakternya dia. Sehingga dia nanti bisa bekerja dengan baik si leadernya. Terlepas apakah bawahannya bisa menyesuaikan atau tidak, atau bisa bekerja dengan baik atau tidak ya. Tapi paling tidak dia menyadari itu. Terus kesadaran ini juga bisa berdampak pada ya memang warna yang dia mau buat atau mau ciptakan di organisasi tersebut itu warna yang punya tujuan untuk pencapaian tujuan organisasi. Karena dia menyadari, beda dengan yang tidak sadar tadi. Kalau yang tidak sadar, pencapaian tujuannya tadi malah bisa menyimpang ya, karena lebih mengedepankan egonya ya. Nah, ini yang perlu dihindari dari seorang leader maupun manajer dalam mewarnai organisasi yang baru dipimpinnya. Kalau tidak, yaitu tadi muncul keluhan-keluhan dan akhirnya bawahan tim itu tidak bekerja dengan efektif dan pada akhirnya tujuan organisasi tidak bisa tercapai. Begitu kira-kira untuk jalan penuh makna kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di jalan penuh makna yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.